Nggih, monggo Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, syahada la ilaha illallah syarika lahu wa syahada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wasallam ajmain. Alhamdulillah, tepat jam 8:05. Alhamdulillah sudah tersambung di agenda yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ini kita meet up dari tim Al-Islah, sudah ada niat, azam untuk membuka program Cambridge kelas di sini. Kemudian kami butuh gambaran kira-kira seperti apa formatnya, penjelasannya, dan mungkin dari teman-teman insya Allah nanti ada beberapa hal yang butuh ditanyakan terkait dengan program ini. Mudah-mudahan nanti tim Tursina, bukan Tazkiyah lagi, tim Tursina, bisa berbagi pandangan, berbagi view, harapan ke depannya silaturahmi ini terus tergabung, tersambung, tidak hanya programnya yang diturunkan, di-sharingkan, tapi nanti pola-pola pembinaan tim, bagaimana standar pengajaran, standar SDM, dan seterusnya, kami mohon juga untuk dibantu. Ustazah, dirahmati Allah, mari kita buka dengan bacaan basmalah, semoga Allah makin ridho, makin meridhoi, makin memudahkan semua jalan terbaik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Tutut atau Ustadz Bayu untuk memberikan preview gambaran. Kami persilakan Ustadz atau Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita semua bisa berada di Zoom meeting ini dengan keadaan baik, sehat. Screen saya bisa dilihat dengan jelas nggih, Ustadz Ustazah? Nggih, jelas. Nggih. Jadi mumpung masih dalam suasana Syawal, kami dari Tursina mohon maaf lahir dan batin. Begitu, semoga bulan Syawal ini bisa merupakan bulan yang tepat untuk kita memulai kerjasama Cambridge ini. Jadi sekedar cerita, sebelum pandemi, Ustadz Rofi itu sudah sempat main ke Tazkiyah pada saat itu. Menyampaikan mengenai keinginannya untuk membuka program Cambridge. Cuman qadarullah ada pandemi yang rencananya kita juga akan main ke Banyuwangi, tapi karena ada pandemi, kemudian ada larangan keluar kota, kemudian ada berbagai hal begitu ya. Jadi kami dari Tursina belum bisa main ke Banyuwangi. Sebenarnya biasanya memang ketika ada sekolah yang mengajukan kerjasama ke Tazkiyah atau Tursina, kita biasanya ada semacam main begitu ya. Kita main ke sana, kemudian melihat bagaimana sekolahnya, kemudian sharing, yang terpenting sharing dengan tim yang nanti akan melaksanakan program Cambridge di sekolah seperti itu. Cuman karena terkendala pandemi itu, meskipun memang kami semua juga sudah divaksin, cuman masih ada larangan keluar kota. Jadi insya Allah pertemuan ini sudah cukup. Kami pun juga sudah mengkaji file-file yang dikirimkan Ustadz Rofi. Saya pun juga sudah melihat sekilas mengenai CV yang nanti akan melaksanakan program ini di Al-Islah Banyuwangi. Sebelumnya mohon izin saya sampaikan General Cambridge. Ini sudah saya sampaikan sekilas kepada Ustadz Rofi, nanti akan ada lebih dalam mengenai bagaimana gambaran kurikulum Cambridge. Karena saya yakin orang-orang yang ada di ruangan ini bukan hanya nanti akan menggawangi bagaimana program Cambridge, juga akan ikut mengajar di sekolah, juga akan ikut ketemu anak-anak. Jadi biar ada gambaran, kemudian kenapa sih kok saya mau ketemu dulu sama guru-gurunya sebelum kita melanjutkan ke kerjasama, karena
yang paling penting menurut saya di sini selain manajemen adalah guru-gurunya. Karena guru-gurunya ini yang nanti akan melaksanakan program inti dari Cambridge ini. Seperti itu. Makanya kemarin saya minta CV dari pengajar-pengajar Cambridge-nya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat sekilas orang-orangnya masih muda-muda begitu ya. Jadi biasanya kalau masih muda-muda itu Insya Allah. semangatnya masih semangatnya masih tinggi, semangat belajarnya masih tinggi. Jadi menurut kami Cambridge ini tidak akan bisa berjalan kalau Tursina saja yang aktif atau kalau Ustadz Rofi saja yang aktif. Yang paling penting memang kemauan guru-gurunya untuk belajar. Karena memang Cambridge itu memberikan resourcesnya ini. Nanti bagaimana keberhasilannya akan ada di guru-guru yang turun langsung ke anak-anak. Jadi kami selalu mengencourage guru-guru untuk terus belajar, untuk terus berkembang, agar pelaksanaan kurikulum Cambridge ini bisa berhasil begitu ya. Dan sebagai tambahan informasi, kalau memang kita sudah pernah melaksanakan kurikulum Cambridge ini, insya Allah akan selain menambah pengalaman juga akan menambah portofolio begitu. Karena beberapa guru yang sudah melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Cambridge di kelasnya, nanti mungkin di karir berikutnya, insya Allah bisa membantu seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Jadi hari ini, kalau nanti waktunya cukup, akan saya jelaskan 4 bagian inti dari Cambridge ini mengenai General Cambridge, kemudian mengenai Cambridge Pathway, jadi ada level-level apa saja sih yang di Cambridge, kemudian ujian, dan juga nanti bagaimana mendesain kurikulumnya. Jadi Cambridge ini memberikan silabus yang sesuai dengan Cambridge Internasional. Nah, nanti kita yang melaksanakan bagaimana silabus dari Cambridge ini cocok untuk anak-anak kita. Sebagai gambaran, kalau di Tursina ada yang integrated dengan national curriculum. Ada yang pure menggunakan Cambridge. Nah, bagaimana dengan di Al-Islah? Nanti sambil jalan kita lihat mana yang paling cocok untuk siswa-siswa Al-Islah. Apakah mau pure pakai Cambridge? Kemudian apakah mau kita integrasikan dengan kurikulum nasional, nanti kita lihat bersama-sama. Dan siapa yang bisa menentukan ini tentu dengan evaluasi dan masukan dari Ustadz dan Ustadzah. Karena sekali lagi, siswa dari satu sekolah belum tentu sama dengan siswa dari sekolah lain. Yang bekerja sama dengan kami, ada yang kelasnya dibagi 2. Jadi ada yang integrated dengan nasional kurikulum, ada yang kelas full Cambridge. Kemudian ada yang semuanya integrated dengan nasional kurikulum. Ada juga yang semuanya full menggunakan Cambridge. Mana yang lebih cocok untuk Al-Islah nanti kita diskusikan lagi bersama-sama. Nah, ini yang paling penting. Belum jadi guru Cambridge kalau nggak tahu bagaimana level-levelnya begitu ya. Jadi kalau di bagian yang biru ini ada Cambridge Primary. Sesuai dengan namanya dan usianya, ini biasanya untuk anak-anak SD. Jadi usia 5-11 tahun. Dia memuat 10 subjek, termasuk bahasa Inggris, matematika, dan sains. 10 subjek ini sekarang makin ke sini itu makin dikembangkan ke kayak digital literasi, kemudian physical education, kemudian art and design, seperti itu. Nah, kita nanti akan ada di bagian hijau, jadi Cambridge Lower Secondary. Di Tursina, kita tidak menggunakan 10 subjek yang di Cambridge Lower Secondary. Kita hanya menggunakan 3 subjek, yaitu bahasa Inggris, math, dan science. 10 subjek ini sama dengan yang di primary, jadi ada art and design, kemudian digital literasi, kemudian physical education, dan sebagainya.
Kenapa kok kita hanya menggunakan English, Math, dan Science? Karena untuk subjek-subjek lain kita sudah punya kurikulum lain yang lebih cocok untuk anak-anak kita. Seperti itu. Selain itu, 3 subjek ini merupakan 3 subjek yang paling umum ada di sekolah. Jadi ketika anak kita selesai SMP di Tursina, kemudian mereka ingin melanjutkan ke SMA lain, menggunakan 3 subjek ini sudah umum seperti itu, untuk mendaftar ke SMA lain. Nah, selain itu, selain digunakan untuk mendaftarkan ke SMA lain di Indonesia, sertifikat Cambridge Lower Secondary Checkpoint untuk SMP ini juga sudah diterima di sekolah internasional. Jadi sudah ada siswa kami yang SMP-nya di Tursina, kemudian SMA-nya menggunakan Cambridge Lower Secondary Certificate, apply ke salah satunya Australia, kemudian ada juga yang sudah keterima di Malaysia. Jadi mereka ambil SMA di Australia dan ambil SMA di Malaysia menggunakan Cambridge Lower Secondary Certificate ini 3 subjek tadi, English, Math, dan Science. Seperti itu. Nah, kami pun juga melaksanakan 2 level yang lain, karena memang ada SMP dan SMA begitu ya di Tursina. Ini namanya kita sebutnya, kita pakai yang IGCSE. Cuma nanti karena memang Al-Islah ini MTS nanti ya, berarti kita punya 3 tahun untuk belajar kalau memang nanti mau lanjut ke level IGCSE. Cuman memang sudah bagaimana ya, kesulitan tentu sudah berbeda karena memang SMP dan SMA juga sudah berbeda. Alhamdulillahnya kita bisa belajar dulu yang SMP, nanti tahu step-stepnya, tahu bagaimana tipe-tipe kurikulum Cambridge, baru nanti kita semakin siap kalau untuk menyambut Cambridge IGCSE. Seperti itu. Ini salah satu testimoni dari Head of School, Raffles International di Jakarta. Jadi memang Cambridge ini sekarang masih ya jadi yang paling populer. Kurang lebih ada 220.000 sekolah di seluruh dunia yang ikut kurikulum Cambridge ini. Begitu juga nanti ketika kita melaksanakan ujian Cambridge, ujian akhir, ujian checkpoint-nya, kita juga akan diberikan semacam diagnostic feedback. Jadi kita ada di posisi mana nih kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang pada series itu melaksanakan ujian. Nah, untuk SMP atau untuk Cambridge Lower Secondary, kita punya 3 stage. Jadi stage 7, stage 8, dan stage 9. Untuk stage 7 biasanya di akhir tahun kita punya yang namanya progression test untuk mengukur apakah anak-anak ini sudah mengikuti Cambridge Curriculum dengan benar, seperti itulah. Kemudian begitu juga di akhir stage 8 kita ada progression test. Kemudian di stage 9 kita biasanya melaksanakan lower secondary checkpoint. Ini kalau di stage 7 dan stage 8 progression test itu dari Tursina, kalau lower secondary checkpoint ini dari Cambridge langsung. Jadi so far selama ini kita menerima soal paper base dari Cambridge, kemudian kita laksanakan ujian di sekolah, kemudian kita mengirimkan kembali jawaban anak-anak itu ke UK. Begitu. Nanti Cambridge yang mengkoreksi, nanti kita akan menerima hasilnya. Seperti itu. Biasanya kita melaksanakan 3 subjek ini, matematika, science, dan English as a second language. Kita juga pernah melaksanakan English First Language untuk salah satu siswa kami yang native English. Cuman so far untuk anak-anak lokal masih English as a second language yang paling cocok. Karena memang English First itu yang pertama karena tidak banyak begitu ya anak-anak yang bahasa ibunya bahasa Inggris, dan juga lebih susah seperti itu. Nah, untuk yang math biasanya terdiri dari 2 papers, science itu juga 2 papers. Science ini kalau di Tursina pengajarannya kita bagi jadi 2. Jadi sama kayak di sekolah lain, fisika dan biologi. Nanti kimianya dimasukkan ke salah satu dari fisika dan biologi. Jadi gimana ngaturnya? Oh iya, sebagai informasi, science untuk yang lower secondary sudah memuat materi-materi dasar kimia. Seperti itu. Jadi mau nggak mau ya
guru fisika dan guru biologi harus belajar materi kimia. Karena memang akan ada materi kimia di kelas sains, seperti itu. Nah, untuk English as a second language terdiri dari 4 skill kalau betul ya saya sebutnya. Jadi listening, reading, writing, dan satunya lagi use of English. Seperti itu. Jadi kalau di nasional kayaknya belum writing ya, tapi kalau di Cambridge anak-anak sudah dituntut untuk bisa menulis kurang lebih mungkin 100 kata dengan tema tertentu. Dan menulisnya ini juga ditentukan apakah itu esai, kemudian apakah itu story, apakah itu menjawab email, seperti itu. Jadi mau nggak mau ya memang gurunya harus belajar lagi, seperti itu. Lanjut. Nah ini nanti kalau sudah mendekati exam, nah ini yang penting lagi, designing the curriculum. Jadi salah satu dari kunci Cambridge yang utama itu flexibility. Jadi Cambridge mengizinkan kurikulumnya itu mau disesuaikan dengan kurikulum nasional negara sendiri, itu boleh. Jadi schools can use Cambridge alongside local education program and qualification to meet their needs and requirement. Seperti itu. Begitu juga dengan kami. Dulu ketika ujian nasional masih wajib, seperti itu, kami mengintegrasikan kurikulum Cambridge dengan kurikulum nasional. Tentu saja kita harus memilih mana yang jadi core, begitu ya. Kalau di matematika dan sains, kita pilih core-nya yang nasional karena setelah dilihat materinya, core nasional kurikulum ini lebih susah. Makanya untuk math dan science kita pilih core-nya yang nasional kurikulum. Untuk yang bahasa Inggris, kita full mengikuti Cambridge untuk yang bahasa Inggris. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahasa Inggris Cambridge ini jauh lebih susah daripada nasional. Kalau nasional kan mungkin hanya belajar vocab, kemudian ini artinya apa, mungkin ya, saya sendiri juga kurang. Cuman kalau di Cambridge sudah lebih skillful lagi, seperti itu. Mereka dinilai bagaimana kemampuan menulisnya, kemudian ada listening-nya, dan listening pun juga kalau di nasional katanya anak-anak ini, menurut testimoni anak-anak, di nasional itu seakan-akan kayak kalimat bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris, begitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya Cambridge, rasanya itu sudah lain, kalau menurut anak-anak, begitu ya. Rasanya sudah British style. Begitu juga dengan listening, suaranya juga bukan suara yang itu, memang suara benar-benar native English, begitu. Nah, ini sebagai gambaran kurikulum yang ada di berbagai belahan dunia, begitu ya. Jadi ada split kurikulum. Jadi contohnya kalau misalkan nasional kurikulumnya untuk subjek ABC, kemudian internasional kurikulumnya untuk subjek DEF, seperti itu. Kemudian ini jadi contohnya untuk PPKN misalkan ikut nasional kurikulum, matematikanya ikut full Cambridge, atau bahasa Indonesianya ikut nasional kurikulum, bahasa Inggrisnya full Cambridge. Ini gambaran yang pendekatan A. Kemudian yang pendekatan B, jadi shared subject kurikulum. Yang subjek A, B, C, D, E, F ikut nasional, kemudian DEF juga dia belajar internasional kurikulum. Ini yang saya sebut tadi sebagai integrated, begitu. Jadi, ini bukan integrated. Jadi dia di tahun pertama dia belajar nasional kurikulum, nanti di tahun kedua dia belajar internasional kurikulumnya. Kemudian, nah ini yang dulu pernah kita lakukan. Jadi kita integrasikan antara nasional kurikulum dan internasional kurikulum. Kita cari mana yang ada irisan antara nasional dan internasional. Yang ada irisan ini yang kita prioritaskan harus diajarkan, tidak boleh di-skip. Kemudian yang kalau kita pilihnya core-nya nasional kurikulum, berarti materi-materi yang ada di nasional kurikulum kita selesaikan dulu. Baru nanti setelah materi-materi yang di nasional kurikulum selesai, baru materi-materi yang di internasional kurikulum.
Bagaimana kita bisa menemukan ramuan yang paling tepat? Tentu dengan trial dan error. Tursina atau Taskia ini sudah mencoba berbagai skenario begitu ya. Mau seperti apa, mana yang paling enak untuk anak-anak, kemudian mana yang sekiranya bisa menghasilkan nilai yang paling kita harapkan seperti itu. Bagaimana ini bisa terwujud? Tentu juga dengan peran guru-guru, peran ustadz dan ustadzah. Jadi ustadz dan ustadzah nanti yang akan proaktif, bagaimana menyusun kurikulum, kemudian bagaimana menyusun RPP yang cocok untuk anak-anak, seperti itu. Nah, untuk ini kebijakan sekarang yang kita pakai di Tursina, untuk junior high, untuk lower secondary, kita integrasikan di Math dan Science dengan bahasa Inggrisnya full mengikuti Cambridge. Kemudian untuk yang di SMA, kita atur untuk yang mapel lain, kemudian ESL-nya based on Cambridge, following Cambridge, seperti itu. Nah, untuk yang SMA, anak-anak sudah tidak seperti yang di SMP, semuanya wajib ikut kurikulum Cambridge. Nah, yang untuk SMA, anak-anak sudah boleh pilih. Yang ikut Cambridge hanya yang membutuhkan. Yang butuh ke Timur Tengah, otomatis ya tidak ikut Cambridge, bisa ikut Al-Azhar, seperti itu. Yang PTN juga tidak ikut Cambridge, seperti itu. Gambaran result dan sertifikatnya untuk yang IGCSE atau yang SMA, dia ini based on huruf. Jadi G sampai A star. Seperti itu untuk yang IGCSE. Untuk yang checkpoint tidak menggunakan huruf dan tidak menggunakan skala 100, jadi kita menggunakan skala 0 sampai 6 dengan 0 ini paling rendah dan 6 ini perfect score-nya. Jadi ada range-nya juga, ketika dia sudah di atas 3, dia sudah mencapai level good. So far, mulai dengan tahun kedua, Taskia ujian checkpoint Cambridge, kita sudah selalu ada di rata-rata good. Seperti itu. Jadi di atas 3. Memang kelihatannya ini kecil begitu ya, nilai 3 itu kecil. Cuman dengan berbagai tuntutan kurikulum di Tursina, ini sudah merupakan hasil yang kita sudah happy dengan hasil ini. Seperti itu. Ini salah satu contoh hasil sertifikat checkpoint-nya. Jadi kalau Ustadz dan Ustadzah perhatikan, di sini dia lebih detail begitu. Question you answered well that we expected you find difficult. Jadi nomor 7 CA, nomor 5, nomor 16 untuk Mapel English. Ini sulit tapi ternyata dia menjawabnya dengan benar. Kemudian ada keterangan lain, question you did not answer well that we expected you find easy. Begitu juga dengan sebaliknya, soal yang menurut mereka gampang, ternyata dia nggak jawabnya dengan benar. Nah ini kalau dilihat di sini ternyata usage ya, jadi bagian grammar ya, usage itu. Itu. Lanjut. Nah, ini bagian depan dari sertifikat. Jadi dia dibagi 4 skill, listening, reading, usage, writing. Di sini ini salah satu santri putri kami, dia dapat perfect score di 3 skill. Dengan 5,7 di bagian usage. Nah, dengan seperti ini, dengan rata-rata seperti ini, dia sudah mendapatkan overall score-nya perfect, 6. Meskipun ada satu skill yang tidak 100 istilahnya. Nah, itu yang membedakan Cambridge dengan kurikulum nasional ya. Kalau di kurikulum nasional, biar dapat perfect score atau biar dapat 100 tuh anak ya harus betul semua, seperti itu ya. Kalau di Cambridge, ternyata overall seperti ini, dia sudah bisa dapat perfect score, seperti itu. Biasanya setiap tahun kita kasih penghargaan setiap wisuda, karena ini checkpoint ada di kelas 9, anak-anak yang mendapatkan perfect score. Di sini kita kasih reward gitu.
Kemudian ini contoh lain di subjek matematika. Nah, untuk matematika yang 4 poin utamanya ada di algebra, geometry and measure, handling data, dan number. Seperti itu. Ini juga 3 perfect score, 3 part dia perfect score, kemudian handling datanya dapat 5,1, overall score-nya sudah dapat 6. Ini di science, nah seperti yang Ustadz dan Ustadzah lihat, ada biologi, kemudian ada chemistry, ada physics, dan scientific inquiry. Jadi ya itu tadi, mau nggak mau anak-anak harus belajar basic chemistry di SMP. Itu. Ini sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kita, ada Al-Ikhlas Taliwang, Nusa Tenggara Barat, kemudian Al-Ikhlas Pasuruan, kemudian Zam-Zam Shifa Boarding School Depok, kemudian Darul Hikam Mojokerto. Kalau Ustadz dan Ustadzah perhatikan, semuanya ini boarding school. Semuanya ini sekolah Islam. Banyak sekali sekolah yang datang ke kita, sekolah non-Islam begitu ya, sekolah umum, sekolah Islam, cuman kita preferensinya masih ke sekolah Islam. Kenapa? Karena tujuan kita bukan hanya mau membagi kurikulum Cambridge begitu ya, tapi kita juga mau sekolah-sekolah Islam ini biar bangkit begitu, biar kenal internasionalisme. Karena selama ini kan sekolah-sekolah internasional yang ikut kurikulum internasional kan rata-rata yang bagus itu Chinese, seperti itu, sekolah-sekolah Chinese di Surabaya, kemudian di Malang, yang isinya rata-rata ya non-Islam begitu ya. Nah makanya kita mau yang sudah kita pelajari ini, yang sudah kita coba dari tahun pertama kita buka ini, kita bagikan ke sekolah-sekolah Islam dulu. Tidak baru setelah itu biar bukan hanya istilahnya bukan hanya kita ngomongin nilai dunia begitu ya, nanti biar bisa terhitung amal jariah akhirat juga. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ustazah, penjelasannya insya Allah sambung clear. Cuman ini kami mengundang teman-teman di ruangan ini. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang sudah jelas, Ustazah? Halo? Iya, boleh diulangi Ustadz tadi putus-putus. Iya, mohon maaf. Jadi sudah ada gambaran beberapa, cuman ini kami persilakan kepada teman-teman di ruangan ini kalau butuh bertanya, monggo. Ini mikrofon saya colokkan, kemudian tidak usah mendekat ke sini. Silakan Ibu, Bapak. Oke, kalau teman-teman belum ada, cuman ada gambaran buatan Ustazah. Untuk sekolah-sekolah yang bermitra tadi itu, dari sisi pembiayaan, mereka berapa untuk, ada info nggak? Kira-kira per siswa itu cost-nya tiap bulan berapa? Yang jelas beda sama Tursina ya. Tursina kayaknya per bulannya sudah. Iya, ada info enggak dari sekolah yang gabung tadi? Silakan. Kalau mengenai nominal exact begitu saya tidak pernah bertanya begitu ya Ustadz ya. Cuman memang ada sekolah yang membuat kelas khusus Cambridge, anak-anak pilihan, dan kalau memang ada anak itu juga harganya juga berbeda dengan reguler begitu ya. Jadi anak-anak yang ikut kelas Cambridge ini diberikan harga yang berbeda dengan anak-anak reguler. Ditawarkan juga ke mereka, kalau ikut program Cambridge harganya sekian, apakah bersedia? Oh oke, bersedia. Kemudian kalau memang untuk anak-anak yang menurut lembaga itu worth it untuk diikutkan kelas Cambridge, ada juga yang memberikan subsidi dari lembaga. Seperti itu. Jadi untuk nominalnya kami tidak pernah bertanya begitu. Cuman memang yaitu tadi, ada sekolah yang memang membuat kelas khusus yang ada subsidi dari lembaga kalau memang siswa-siswanya tidak mampu dengan pembiayaan dan sebagainya. Seperti itu.
Oke. Ada standar minimum kayak tes untuk placement enggak, Ustazah? Placement test minimal, misalnya ada IQ-nya harus sekian, tes standardized English-nya harus sekian, itu ada nggak yang tes-tes seperti itu? Kalau untuk SMP, karena memang relatif SMP ini relatif lebih mudah kalau dibandingkan SMA, jadi kita tidak memasang standar minimum. Memang rata-rata untuk di sekolah lain, syarat utamanya itu masih di biaya. Seperti itu. Karena ya itu tadi, lumayan pricey begitu ya, kayak Cambridge ini. Jadi ketika memang orang tua oke bersedia dengan biaya sekian, ya sudah beberapa sekolah menganggap ya itu sudah lolos tes begitu. Cuman kita juga kalau memang Al-Islam membutuhkan, kita juga ada soal-soal dari primary yang bisa digunakan untuk nanti kurang lebih pengen tahu kemampuan awal dari anak-anak yang masuk kelas Cambridge seperti itu. Kalau saran dari kami sih memang tidak perlu tinggi standar bahasa Inggrisnya kah atau standar matematikanya kah, karena memang itu toh nanti bisa dipoles seiring waktu begitu. Kalau dari kami Ustadz, justru poin utamanya bukan di anak-anak. Karena ya itu tadi, anak-anak kalau saya boleh ngomong agak kurang pantas begitu ya, itu tadi, mungkin seleksinya hanya di biaya kalau di anak-anak. Asalkan dia bisa mengcover biaya sekian, oke berarti bisa masuk kelas Cambridge. Kalau di kami poin utamanya masih di guru. Karena sekeren apapun kurikulum Cambridge, kalau gurunya tidak bisa mentransfer dari kurikulum Cambridge ke anak-anak, akan sia-sia menurut saya. Itu. Ya, untuk tenaga gurunya, adakah nanti semacam diklat atau standarisasi metode dari Tursina? Baik. Nah, untuk guru di awal memang PR kita ini konten begitu ya. PR kita kurikulum dulu. Kalau kurikulumnya udah firm, baru nanti pengembangannya bisa ke kemampuan berbahasa Inggris, kemudian manajemen kelas seperti itu. Jadi dari Tursina nanti once we agreed gitu ya, nanti setiap tahun akan ada training untuk guru-guru Al-Islah seperti itu. Bisa Al-Islah sendiri atau bisa kita barengkan dengan sekolah lain. Kemudian dari Cambridge pun biasanya juga ada training untuk beberapa guru, cuman berbayar. Seperti itu kalau dari Cambridge. Kemudian nanti juga biasanya dari publisher buku-buku itu juga mereka juga mengadakan training. Memang rata-rata kalau training internasional itu tidak lama, Ustadz. Tidak seperti trainingnya Indonesia tuh berhari-hari begitu ya, 2 hari, 3 hari. Nah, training internasional itu rata-rata itu 2 jam tapi padat begitu. Makanya guru-guru kita yang memang mau ikut training internasional, rata-rata ketika kita kasih briefing dulu bahwa mereka biar baca-baca dulu, karena selama 2 jam itu ya itu benar-benar kalau kita nggak bisa ngikutin ya rasanya kayak nggak dapat apa-apa, seperti itu. Nanti biasanya training dari publisher buku-buku Cambridge itu gratis, nanti kalau memang ada info kita ikutkan juga, kita daftarkan juga. Beberapa guru-guru kita itu hampir semuanya sudah ikut training dari publisher buku, sampai beberapa dari guru itu udah hafal begitu materinya. Sampai sudah udah pernah ikut training ini, udah pernah ikut training ini, training yang lain seperti itu. Nanti kita infokan setiap ada training yang baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Kalau dari Tursina, insya Allah setiap tahun akan pasti akan ada training dari kami dan itu sudah include di paket kerjasama. Siap. Monggo Pak Beni, Pak Iwan yang nantinya akan buatin program ini nanti mau ditanyakan. Akan dikomandani langsung oleh Ustadz Rofi atau ada yang lain, Ustadz?
Ini kemarin yang CV saya kirimkan ke jenengan itu kan ada 3, nggih. Cuman secara teknikal dari sisi manajemen pembiayaan kami melibatkan bendahara sekolah, kemudian dari sisi sarana prasarana kami melibatkan manajer Sarpras, kemudian dari Humas juga nanti akan menguatkan untuk aplikasi. Jadi ini work by team, Ustazah. Sementara eksekutor lapangannya ada 4, yang sentuhan ke anak-anak, saya sendiri, kemudian ada Bu Otin, tadi yang sudah saya jelaskan. Di ujung sana ada 2 Ustadz, ya, ada Pak Beni, ada Ustadz Beni sama Ustadz Iwan. Insya Allah nanti akan bersentuhan ke anak-anak. Seperti itu. Nanti silakan. Ya. Gimana nanti setelah semua prosesnya selesai begitu, nanti kita bisa bentuk WhatsApp group begitu ya. Nanti akan ada saya dan Ustadz Bayu. Jadi kalau ada hal-hal teknis yang memang bisa mendapatkan jawaban langsung begitu, nanti akan kami share lewat WhatsApp group tersebut. Untuk penandatanganan kerjasama butuh ke Taskia, butuh ke Malang lagi atau enggak ya? Atau cukup di sini aja? Kalau itu kami serahkan ke Al-Islah. Jadi penandatanganan itu kan ada preferensi masing-masing ya Ustadz ya. Ada sekolah itu yang harus datang tanda tangan dan pingin difoto begitu, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang kirim-kirim file saja sudah cukup seperti itu. Nah kalau kami, saya serahkan. Kalau memang Al-Islah mau ke sini, tetap kami terima. Tapi kalau dari tim Tursina, mohon maaf kami belum bisa datang ke sana. Biasanya kalau memang tidak pandemi, biasanya saya, kemudian Ustadz Bayu dan Ustadz Eko sebagai director begitu biasanya akan tanda tangan secara seremonial begitu. Kalau tidak pandemi. Cuman kalau memang kirim lewat pos saja sudah cukup menurut Al-Islah ya monggo saja. Seperti itu. Artinya memang teman-teman yang terlibat ini nanti certified, kasarnya ya Ustazah, certified untuk mengajar, kemudian ini kan jadi modal yang bagus untuk peningkatan kapasitas layanan di ke depannya. Sebagai tambahan cerita Ustadz, sebagai motivasi saja. Jadi guru-guru yang keluar dari Tursina, karena kan memang banyak alasan ya, terutama yang perempuan itu biasanya kalau ikut suami begitu kan pasti ya mau nggak mau harus keluar begitu dari Tursina dan mengajar di kota lain. Nah rata-rata mereka yang sudah dealing dengan Cambridge nanti di posisi barunya sudah naik lagi karirnya. Karena memang selain dari Tursina mereka sudah ada yang jadi school koordinator seperti saya dan Ustadz Bayu ini yang menggawangi Cambridge, kemudian ada juga yang akhirnya ditunjuk untuk jadi kurikulum seperti itu. Jadi memang so far handling Cambridge kurikulum ini masih memberikan portofolio yang bagus untuk kita. Jadi ini bukan hanya keuntungan anak-anak, bukan hanya keuntungan sekolah, tapi juga memberikan pengalaman yang bagus lah nanti ditulis di portofolio kita. Seperti itu. Tentunya saya juga tidak berharap tim ini akan keluar begitu ya dari Al-Islah seperti itu, cuman sebagai tambahan cerita saja orang-orang yang keluar dari Tursina dengan berbagai alasan ya begitu ya, ada yang ikut suami, kemudian ada yang memang harus kembali ke kampung halaman. Itu rata-rata di karir berikutnya itu mereka sudah menduduki jabatan yang lumayan oke dengan bantuan ya ini, dengan bantuan portofolio karena memang sudah handling Cambridge kurikulum ini. Seperti itu. Insya Allah sampun clear, Ustazah. Nggih, saya tambahkan lagi nggih, semua informasi yang saya berikan bisa Ustadz dan Ustazah baca-baca lagi, bisa dilihat juga gambaran kurikulum umumnya di Cambridge International. Saya share itunya, websitenya. Nanti via WhatsApp aja Ustazah. Oh, okay. Nanti linknya kalau. Oh ya. Jadi ini cambridgeinternational.org. Nah, untuk yang SMP bisa pilih program and qualification, pilih yang
ini Cambridge Lower Secondary. Jadi bisa dilihat nanti kurikulumnya, kemudian resource list-nya. Nah, seperti itu. Baik, monggo Ustadz. Dari saya cukup mungkin. Siap. Insya Allah ini kami juga cukup. Kemudian ini Ustadz Abidin ada di situ kah? Kayaknya di ruangannya Ustadz Bayu ini. Ini lantai 5 apa lantai 2? Ustadz Bayu lagi di Putraya itu guys. Iya, di lantai 4 ini Ustadz, kebetulan. Di ruangannya Ustadz Abidin kayaknya ya? Mboten. Di depan. Di depan. Oh. Oke. Insya Allah cukup Ustazah Tutut sama Ustadz Bayu. Insya Allah nanti kami akan beri pulang penjelasan dari panjenengan. Insya Allah segera kami komunikasikan lagi untuk langkah selanjutnya. Jazakallah khair. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau saya terus mengencourage begitu nggih guru-gurunya untuk terus belajar. Saya pun masuk ke Tursina ini 0 ya, gelas kosong. Jadi saya belajar semuanya sendiri. Alhamdulillah Tursina memberikan fasilitas saya untuk mencoba berbagai treatment sampai di kurang lebih ini di tahun ketiga atau keempat saya juga tetap belajar. Jadi tidak ada ruginya karena itu semua juga untuk kita untuk experience kita. Jadi mumpung masih muda, saya terus mengencourage untuk belajar agar yaitu tadi bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya untuk lembaga, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bayu ada yang mau disampaikan kah? Kurang lebihnya sama dengan Ustazah Tutut. Jadi kurikulum Cambridge ini tidak hanya kita ngomong soal komersil pun bisa istilahnya kalau kita sedang menerapkan ini, karena kita bisa menjual lebih nantinya kepada calon-calon santri kita, Ustazah. Kan itu nilai plus juga buat kita. Itu untuk keuntungan dari sisi sekolah, sisi bisnis sekolah. Kemudian dari sisi santrinya sendiri atau siswa, kalau di sana mungkin, itu insya Allah nanti ke depannya juga siap untuk bersaing lebih keras. Karena memang secara konten, secara apapun itu yang ada di dalam Cambridge, misal kita langsung ke real lapangan, science, math, ada ESL juga, itu pun sudah setingkat di atas dari mapel-mapel nasional secara konten maupun pengantaran kebahasaannya. Itu dari sisi student kita atau siswa kita. Jadi bisa lebih fight lebih nantinya untuk masuk ke jenjang berikutnya di SMA. Kemudian untuk kita nih, saya menekankan sekali lagi, seperti yang saya sudah sampaikan, sebagai pengajar, insya Allah kita juga lebih memiliki semacam bobot lebih karena kita sudah mempelajari, mau nggak mau sih, karena kita memakai kurikulum ini, jadi kita ya mau nggak mau harus mempelajari lebih Cambridge seperti apa, yang paling pas seperti apa untuk kita terapkan, untuk kita kombinasikan, kita adaptasi, jadi kita bisa lebih matang, pun nanti portofolio sudah pasti, kemudian nanti kita bisa menjual diri lebih nantinya di masa-masa yang lebih jauh lagi, karena kita sudah ada selangkah 2 langkah daripada yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Monggo saya kembalikan ke jenengan dan kawan-kawan di sana. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dan Ustadz yang alhamdulillah pada saat ini mendampingi kami. Saya ganti kamera. Dan insya Allah nanti kita akan follow up lagi. Terima kasih teman-teman di ruangan. Alhamdulillah, Ustadz Bayu, Ustazah Tutut. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi ke Tursina lagi. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you later.